Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, sekarang kita berada di pedalaman Kalimantan Timur, yaitu di daerah Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur. Ya, nanti kita saksikan dan sambil lihat-lihat dan menjelajah di desa-desa terpencil. Kita baru saja keluar dari kampung Wahau, Muara Wahau atau Wahau asli, dan ya kondisi jalannya seperti ini. Kiri kanan jalan ini ya sawit, dan memang di sini masyarakat di sini ya rata-rata perkebunannya ya perkebunan sawit. Dan sebentar juga kita akan masuk di salah satu perusahaan sawit yang ada di Kecamatan Muara Wahau ini, dan sebentar kita saksikan. Ini masih di desanya, belum masuk kan, tapi sudah kelihatan sawitnya ya, sawitnya juga sudah tinggi-tinggi. Nanti kalau sudah di dalam perusahaan kita saksikan, dan bagi masyarakat yang biasa merantau ke Malaysia tidak perlu lagi ke Malaysia dan bisa datang di Kalimantan Timur. Sebentar kita saksikan kondisi dan melihat kondisi di dalam perusahaan sawit. Ya, kita sekarang berada di gate perusahaan, yaitu atau di portal. Sebentar lagi kita akan masuk ke dalam, dan ini sekarang lagi menunggu jemputan, karena kalau tidak ada jemputan dan tidak ada yang mengantar, bisa kesasar kita di tengah-tengah sawit dan susah untuk keluar. Insya Allah kita akan saksikan nanti perusahaan yang ada di perusahaan sawit ya, yang ada di Kalimantan Timur, yaitu di Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur. Ya, kita sudah tinggalkan pos dan ini sudah masuk daerah perusahaan ya. Tadi di luar itu sempat baca nama perusahaannya itu DSN Group. Nanti kita mencari tahu apa nama perusahaan ini. Nah, yaitu jemputannya itu yang di depan. Sawitnya sudah lumayan tinggi-tinggi, seperti ini termasuk sawit yang sudah berumur ya. Perkiraan sekitar 15 tahunan ya, 15 tahunan ke atas ini. Dan adapun umur sawit, kalau biasanya standar perusahaan itu umur 25 tahun itu sudah peremajaan lagi. Jadi yang tinggi-tinggi ini sudah ditebang dan kembali lagi menanam yang baru. Tapi kalau biasanya standar kampung atau perkebunan pribadi itu bisa sampai 30 sampai 35 tahun masih bisa dikelola dan
hasilnya. Ini sudah lumayan jauh masuk ke dalam, namun belum ada saya lihat orang yang kerja di lingkungan atau di bawah sawit ini. Jadi kalau di dalam lorong-lorong kita kesasar, memang agak kesulitan di sini karena jalannya juga mirip-mirip. Sama, ini perempatan. Nanti di depan ada lagi perempatan yang hampir mirip sama dengan ini. Dari tadi saya noleh kiri kanan, tapi belum saya dapatkan orang yang memanen. Kalau pohonnya sawit sudah tinggi seperti ini, biasanya alat untuk memanen itu menggunakan sabit, sabit yang gagangnya sudah disambung dua yang berukuran 5 meter. Terus dan mengikuti motor yang ada di depan ini. Nanti kita akan sampai di perumahan para karyawan. Nanti di sana kita akan lanjutkan lagi. Ini ada karyawan yang lagi menunggu komando dari foreman atau mandornya, ya, ibu-ibu dan tahu bagian apa juga pasukan oren. Jadi kita mau cari yang lagi panen. Jadi bagi yang biasa merantau ke Malaysia, ini adalah juga salah satu solusi supaya tidak keluar negeri lagi, dan secara manajemen bisa jadi lebih baik di sini, dan begitu pula dengan fasilitas perusahaan yang diberikan kepada karyawannya. Jadi solusi untuk tidak keluar negeri lagi bekerja, karena kalau di sana itu biasanya administrasinya yang susah. Ini lagi kita ada ketemu bapak yang lagi sedang kerja. Ini tandan-tandan sawit yang dijadikan pupuk. Tandan-tandan busuk yang dari pabrik itu dihamburkan lagi ke bawah pohonnya, dan kerjanya itu biasanya sistem borong, ya, hitungan retasi, maksudnya satu red mobil dump truck dikerjain sampai habis dan ada hitungannya tersendiri.
Di mana? Ini motor dipakai. Di situ aja. Di situ kah, di anu itu? Di situ aja. Di itu yang ada pondok. Oh iya, iya. Ini apa ini? Plasmennya. Hah? Kantor besarnya. Di sini? Sini dulu aku tinggal pertama. Oh, Jaringan bagus di sini. ya sudah, oke. Ya. Kita sampai di, katanya di losmen. Ya, losmen itu mungkin hunian sementara bagi karyawan yang belum dapat perumahan. Nah, sebentar kita menunggu di sini di pos security. Oh, rumah hujan ya. Ya, rumah hujan AFD 3. Ini adalah tempat berteduh apabila terjadi turun hujan atau lagi hujan, bisa berteduh di sini bagi pemotor yang tidak bawa mantel. Dan nah, ini ada bapak, salah satu bapak ini yang membawa sabit. Kita melihat beliau manen. Ya, ini caranya manen. Nah, itu buahnya jatuh. Dan sebagian daunnya juga dijatuhkan. Namanya proneng. Karena sebelum dijatuhkan buah itu ada beberapa daun yang harus dijatuhkan dan dibersihkan ya. Ya, itu kita lihat dia kumpul di satu tempat. Karena dari daun juga itu berbahaya, banyak durinya ya. Banyak durinya. Nah, kita lihat. Ya. Ya, pindahin lagi. Itu biasanya bisa sambung dua. Keras kehidupan. Ya, ini kita sudah masuk di perumahan yang tidak ada jaringan. Nah, ada conder, ini conder yang muat sawit. Ya, begini perumahan atau fasilitas yang dikasih oleh perusahaan. Biasanya satu rumah ini satu keluarga dan 2 kamar. Ya, kalau biasanya pengalaman di Malaysia jarang ada yang perumahan yang seperti ini. Ini rumah yang terbuat dari beton, semen, rumah batu. Bagian atas ini rumah baru. Ini ada sekolah ya, TK, Taman Pendidikan Anak, TPA, atau taman kanak-kanak.
anak-anak para karyawan yang dititipkan di sini. Ini sekarang kita berada di belakang perumahan karyawan. Ya. Ternyata di sini tidak ada jaringan. Jadi untuk mendapatkan jaringan wifi atau internet ya salah satunya dengan menggunakan antena grid untuk penangkap jaringan. Ya, ini kita lihat yang besar, yang panjang, yang menjulang tinggi. Ya, saya juga sekarang berada di atas panggung yang tinggi untuk mencari jaringan, tapi tidak ketemu. Sekarang kita berada di salah satu masjid di perumahan perusahaan agro. Ya, ini lingkungannya. Ya, yang ada di depan itu adalah rumah karyawan. Ya, termasuk masjid ini adalah fasilitas ibadah untuk bagi yang beragama Islam, karena di sini juga yang bekerja di sini tidak semua beragama Islam dan juga berbagai macam suku. Ada dari Flores, Bugis, Jawa dan lain-lain. Ya, di depan itu ada fasilitas olahraga, lapangan badminton dan takraw. Dan ini juga ada perumahan baru ini. Ya, salah satu milik karyawan itu motor besar, motor balap. Ya, di tengah sawit ada anggota ekor panjang. Nah, ini dia. Ya, sekarang kita sudah meninggalkan perusahaan menuju SP1, yaitu arah keluar dari perusahaan. Ya, semoga bermanfaat video yang sudah kami komentarkan. Jadi ini juga sekali lagi salah satu solusi supaya perantau-perantau warga negara Indonesia yang memang selalu merantau ke luar negeri dan kerjaannya juga di areal kelapa sawit, supaya tidak merantau lagi ke luar negeri, bisa di Indonesia, yaitu tepatnya di Kalimantan Timur. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.